sangat benci sama Islam karena menurut saya Islam itu agama yang nggak jelas gitu. Ini agama apa sih gitu kan? Nabinya tukang nikah gitu, nabinya tukang nikah. Terus agamanya juga ngajarinnya ngebom-ngebom doang gitu loh. Ada lagi satu ayat yang berbicara bahwa pada awalnya adalah firman dan firman itu adalah aku dan aku di dalam firman dan barang siapa yang percaya kepadaku ia akan selamat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, perkenalkan nama saya Franciscus Husein Putra Raja Banitua Sinambela. Saya asli dari kelahiran dari Medan dan sekarang saya tinggal di Bekasi sementara waktu. Status saya single masih. Dulu dari agama apa? Saya sebelumnya keluarga saya seorang Katolik yang taat. Saya masuk Islam tahun 2018 di Bekasi ini di Harapan Indah. Saya syahadat di Masjid Al Furqon. Ya, tahun 2018 pada akhir tahun ya bulan Desember. Jadi emang menarik kisah saya ini. Jadi memang dari nama saya aja mungkin sahabat cerdas ya bisa menilai dari Franciscus Husein itu. Emang saya sudah ada Huseinnya. Kalau yang tahu yang dulunya mualaf Katolik itu kan Franciscus itu hanya nama baptis. Nama asli saya memang Husein. Udah Husein Putra Raja Banitua Sinambela karena dulu kakek saya itu suka sama Presiden Saddam Hussein. Ya, Presiden Irak. Berharap ini cucunya dari orang besar, punya ketegasan seperti beliau gitu kan. Jadi pemimpin yang hebat. Gitu. Dan saya dulu waktu mudanya juga saya benci nama Husein ini. Saya tanya kepada bapak saya juga gitu kan, Pak, kenapa nama saya Husein? Saya kan Kristen. Gitu kan. Itu kan Husein nama orang Islam. Jadi kalau teman saya manggil Husein itu menurut saya hanya kataan aja gitu loh. Saya nggak mau, saya maunya dipanggil Franz gitu. Sampai besar. Tapi setelah saya masuk Islam baru saya tahu gitu loh, oh ternyata memang visioner mungkin kakek saya ya bisa tahu gitu loh, saya bisa masuk Islam. Jadi kalau keluarga saya Katolik taat, jadi saya sebenarnya dari Katolik itu saya udah nggak suka ibadahnya, karena menurut saya ibadah di Katolik itu membosankan ya, cuma duduk terus kidung pujian, nggak anak muda banget lah. Terus akhirnya saya masuk ke Kristen, namanya Kristen Pantekosta. Ada di waktu SMA saya ibadahnya itu full band, jadi jingkrak-jingkrak kayak anak band modelnya seperti itu lah. Dan saya itu suka gitu. Saya suka dan saya menikah. Singkat cerita saya menikah tahun 2013 tahun 2011 saya menikah. Itu juga kejadiannya juga emang karena aib ya, suatu aib. Akhirnya saya menikah, terus punya anak. Dan 2013 akhirnya saya ada masalah keluarga. Istri saya melakukan sesuatu yang memang saya tidak sukai. Dan akhirnya saya pergi dari rumah, keluar dari rumah. Pergilah saya merantau ke daerah Kota Harapan Indah ini, Bekasi. Setelah di Bekasi, singkat cerita, saya kerja di rumah makan Manado. Nah, di rumah makan Manado itu saya menjadi asisten koki waktu itu. Kokinya orang Manado, suami istri. Singkat cerita mereka mungkin karena kerja mereka kurang bagus, akhirnya mereka dikeluarkan sama pemiliknya. Saya sudah belajar banyak dari mereka, saya diangkat jadi koki utama. Saya diangkat jadi koki utama, masuklah 2 karyawan baru anak buah saya. Ada satu orang namanya Iqbal sama Hana, perempuan dan laki-laki. Nah, Iqbal ini tinggal satu tempat di sambil jaga tempat restoran itu. Setiap kali kami bincang kan ngobrol, karena teman saya cuma dia doang gitu kan, Iqbal ini kan masih muda, umurnya waktu itu masih sekitar 18 tahun atau 19 tahun. Nah, akhirnya kami suatu saat duduk ngopi bareng gitu loh, karena saya sebelumnya melihat anak ini tuh, ini kok dia beribadah Islam gitu, kok taat sekali ya gitu kan. Terus dia kok sholatnya rajin banget, sementara kan Tuhannya nggak jelas, ya bilang begitu kan. Nah, saya berpikir gitu kan. Akhirnya di saat suatu momen, waktu itu sebelum hari raya Natal lah itu ya, tanggal 17 Desember. Nah, kita ngobrol nih, ngopi bareng. Saya tanya sama Iqbal. Jadi sebelumnya emang sahabat cerdas harus tahu, tadinya saya memang sangat benci sama Islam. Karena menurut saya Islam itu agama yang nggak jelas gitu. Karena waktu tahun tragedi 2000-an ya kalau nggak salah. 911. Ya, 911 itu kan.
teroris lah, siapa namanya dulu Hambali lah, ngebom Bali, dan itu bangga gitu loh, ngucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itulah menurut saya, ini agama apa sih gitu kan? Nabinya tukang nikah gitu, nabinya tukang nikah, terus agamanya juga ngajarinnya ngebom-ngebom doang gitu loh. Kok tapi mereka banyak gitu pengikutnya. Sampai suatu saat tuh bapak saya seneng denger kajian dari Mama Dede ya kalau pagi-pagi gitu. Tapi saya masa apa? Terus saya bilang sama bapak saya, ngapain sih itu Pak? Tonton saya ngomong gitu kan. Tapi bapak saya nggak boleh begitu kau. Kalau benci tuh jangan terlalu benci-benci banget, nanti jadi apa? Cinta katanya gitu kan. Apaan sih, nggak mungkin lah saya masuk Islam gitu kan. Karena saya memang pun nggak pernah gitu, kayak pacaran pun saya nggak pernah dengan cewek-cewek Islam tuh, saya paling antipati ya. Nah akhirnya setelah saya kenal Iqbal itu, jadi dia tuh nggak pernah minum. Saya kan minum ya, saya peminum. Terus saya juga sering-sering dengar musik-musik lah di tempat kerja saya. Nah dia tuh saya ajakin minum nggak mau, rokok nggak mau, nonton nggak mau. Hari-harinya dia tuh penuh dengan ngaji. Soalnya saya bilang tuh, lu hidup lu tuh membosankan banget ya Bal, saya bilang gitu. Akhirnya saya duduk ngopi, saya mau nanya sama lu Bal gitu kan. Lu tuh, Tuhan lu tuh seperti apa sih, saya pengen tahu. Yang saya tahu ya, Tuhan lu itu kan nggak jelas. Tuhan itu kan zat kan, yang ada di Mekah. Batu hitam itu kan yang kalian sembah, dan itu berhala Bal. Gitu kan. Bukan Bang, Tuhan itu emang zat, tapi zat yang dia kita nggak pernah tahu ada di mana, tapi kita bisa ngerasain loh seperti apa. Sedangkan Tuhan saya tuh baru harus tahu, Yesus itu nyata. Saya bilang, saya tahu wajahnya, saya tahu tempatnya ada di surga, saya berdoa pun ya tahu jelas Tuhan saya seperti apa. Sementara kamu mana Tuhannya? Terus dia bilang, gimana ya Bang ya? Dia juga bingung, agak bingung. Akhirnya dia ketemu jawabannya, seperti inilah Bang, udara. Dia bilang begitu kan, udara. Abang bisa lihat nggak udara itu? Saya bilang, nggak, iya sih nggak bisa sih. Tapi abang bisa rasain nggak? Ya bisa. Tapi masa Tuhan lu seperti itu Bal? Saya bilang begitu. Akhirnya kan, gini aja deh Bal, kita saling doain aja gitu kan. Gue kasihan ngeliat lu, ibadah lu tuh rajin banget. Terus sholatnya juga rajin banget. Kenapa lu nggak masuk Kristen aja Bal, yang Tuhannya jelas? Saya bilang, kalau memang Tuhan lu hidup, kita saling doain aja lah Bal. Saya doain lu supaya lu ketemu sama Yesus. Dan coba kalau memang Allah lu hidup, Tuhan lu hidup, lu doain gue supaya gue ketemu sama Tuhan lu. Mungkin ya, mungkin wasilah perbincangan kita itu, mungkin waktu menurut si Iqbal tuh ngedoain saya, menurut saya gitu kan. Mungkin Iqbal ngedoain saya, wallahu alam gitu kan. Tapi ya memang pada tanggal 20 Desember ya, setelah kita 2 hari atau 3 hari kita ngobrol itu, saya agak hilaf ya kalau nggak salah gitu kan. Saya mimpi, ini menurut ya, karena mungkin saya berpikir juga selama ini kan di Jakarta kan kalau ngelihat orang Islam itu kan sama aja ya. Orang Islam kan juga di teman-teman saya, pergaulan saya kan juga minum juga iya, dia sholat juga jarang gitu kan. Sementara saya nemu figur nih Iqbal ini tuh orang yang beda gitu loh. Dia nggak mau minum, dia nggak mau rokok, nonton yang enggak juga dia nggak mau gitu kan. Punya pacar juga tanya-tanya, dia belum pacaran. Saya tanya juga backgroundnya, lu kamu anak pondok Bal? Suka mondok ya, lu mondok ya? Enggak gitu kan. Bayangin yang nggak pernah mondok tapi punya akhlak yang begitu luar biasa. Mungkin saya tertarik saat itu, waktu itu saya melihat figur Iqbal ini ya. Mungkin dia doain saya, dan pada waktu itu malam saya bermimpi itu, saya duduk nyender di tembok seperti kayak duduk seperti ini ya, saya duduk di tembok. Terus saya lihat itu semuanya gelap dan ada cahaya di ujung sana, silau saya, mata saya silau, lama-lama mendekat. Saya berharap itu Tuhan saya. Saya berharap bahwa itu Tuhan Yesus gitu kan. Karena seumur hidup saya nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus gitu. Saya hanya bisa ya merasakan lah, karena waktu itu pendeta-pendeta kan bilang rasakan bahwa Tuhan itu hadir, rasakan bahwa Tuhan itu hadir gitu kan. Kita bisa nangis tuh seperti kayak lagi nangis penyembahan. Kita kan kayak ada, kalau di Islam sholawat ya, kalau waktu di Kristen itu kan kayak penyembahan lah, lagu-lagu pujian. Dan kita bisa nangis saking syahdunya mungkin lagu itu gitu kan. Nah saya berharap dan saya panggil gitu kan, Bapak ini Frans gitu kan, Frans bahagia sekali di sini. Sudah lama Frans ingin ketemu sama Tuhan Yesus gitu kan. Sambil saya nangis itu, sampai saya nangis tuh bahagia sekali. Terus dekat lagi, makin dekat saya makin silau gitu kan. Terus saya tanya untuk kedua kalinya, ya Tuhan Yesus apakah itu engkau gitu kan. Tolong panggil Frans, peluk Frans. Frans merasa sendiri Tuhan saat ini gitu kan. Ya Bapak, aku sayang sekali, saya merindukan saat-saat seperti ini gitu. Akhirnya makin datang saya itu, dan dia panggil nama saya Husein gitu. Husein, mari ikut aku gitu. Nah, terus saya bilang begini itu kan, itu saya ngomong, ya Tuhan ya Bapak, saya bukan Husein, saya Frans. Akhirnya dia panggil 2 kali lagi, Husein, mari ikut aku. Sambil saya lihat jelas itu lafaz Allah gitu kan.
Ya saya nggak tahu, saya dengar waktu itu Ustadz bilang juga mungkin kalau nganggap kita sholat gitu kan itu persoalan lain. Nah, tapi di mimpi itu saya demi Allah saya lihat itu seperti lafaz Allah gitu kan, lafaz Allah. Terus saya akhirnya terbangun gitu loh, terjaga saking silaunya. Akhirnya saya terjaga kan, dan saya ngucapin tuh kata-kata astagfirullahaladzim, saya bilang begitu untuk pertama kali. Terus saya langsung iya otomatis langsung saya bilang, kok saya ngomong astagfirullahaladzim ya, saya bilang gitu kan. Terus saya berpikir gitu loh, saya ngerenung sesaat, itu benar nggak ya yang saya lihat itu gitu kan, itu benar nggak yang saya tadi mimpiin. Akhirnya saya keluar kamar, saya kan sebelah nama si Iqbal ya, di lantai 2 restoran itu Manado. Saya ketok, bal itu jam 1 malam atau jam setengah 2, saya lupa. Bal, akhirnya dia buka. Apa sih bang, masih pagi-pagi, mengganggu tidur aja katanya. Gua ketemu sama Tuhan lu bal, saya bilang begitu. Apaan sih bang, ngaco ngomongnya, kata dia gitu kan. Bener bal, duduk, saya ceritain gitu kan. Gue bener ketemu sama Tuhan lu, saya ceritain gini. Akhirnya singkat cerita dia bilang, Masya Allah bang, bener nih bang. Iya bal, pokoknya gue gak mau hari ini saya mau disyahadat, saya bilang begitu. Saya mau uji apa yang saya lihat ini gitu kan. Yaudah bang, kita sholat gitu kan. Saya bilang, nanti lah bal, kan sholat subuh masih lama. Dia bilang, enggak, ini namanya sholat tahajud bang. Gak apa-apa, kita belajar sholat aja gitu kan, meskipun abang belum syahadat, saya ajarin abang gimana sholatnya, abang ikutin aja gitu kan. Ya udah saya wudu, ikutin dia kan, diajarin wudu. Nah tiba-tiba pas sore saya mau syahadat itu hujan. Pokoknya dari jam habis asar lah hujan besar di Bekasi ini kan, hujan besar. Saya udah mau jam 5 tuh ya, waktu itu mau maghrib, saya gelisah kan, saya bilang aduh mana sih nih, namanya orang baru masuk Islam kan ya, lagi cinta-cintanya gitu kan. Aduh saya mau syahadat nih, saya mau bal, gimana nih bal, masih hujan nih bal. Terus Iqbal ngomong gitu kan, Iqbal ngomong, bang lu kan baru masuk Islam, doanya orang mualaf itu makbul loh bang. Maksudnya ya gampang dijabah, coba dong minta supaya hujan berhenti sama Allah. Terus saya bilang maco, tapi saya dalam hati gitu kan, saking saya pengennya syahadat, saya bilang itu dalam hati, saya bilang ya Tuhan umat Islam, saya bilang tolonglah diin apa hujannya sebentar aja, kita mau jalan ke masjid, saya mau syahadat nih ya Tuhan umat Islam, saya bilang begitu kan. Akhirnya tuh berhenti tuh hujan tuh, langsung tinggal gerimis. Terus Iqbal bilang, Masya Allah abang doa ya Kang? Iya sih dalam hati saya bilang begitu kan. Bener lu bang, bener yang lo omongin gitu kan. Udah kita berangkat akhirnya ke masjid kan. Akhirnya pas ke masjid, nah saya lihat ada cerita menarik lagi kan. Saya lihat ada baju-baju muslim tuh dijual kan, ada baju muslim, peci. Ya namanya orang baru masuk Islam kan lagi seneng-senengnya ya, lagi ketemu ajaran baru. Nah, saya beli peci. Saya waktu itu punya uang 20.000 lah. Berapa nih saya tanya, oh ini 15.000 pecinya, saya beli. Terus saya lihat ada baju koko yang bagus gitu kan. Saya pengen tapi saya kan punya duit kan. Aduh pengen banget nih ya Allah, baju koko ini gitu kan, buat sholat gitu kan. Udah cuma sebatas itu aja karena saya nggak punya duit. Udah akhirnya saya sholat maghrib bareng, terus ketemu sama pengurusnya, marbotnya. Dia bilang, oh kata imamnya nanti ya Pak habis isya aja sekalian disyahadatin, sekalian sholat isya bareng, nanti biar ketemu sama pengurus-pengurus yang lain. Oh iya Pak, ya kami tunggulah sampai sholat isya. Akhirnya setelah sholat isya saya disyahadat, ngobrol sama pengurusnya. Setelah selesai yang nganggap keluarga lah segala macam. Nah di situ saya dikasih nama Ahmad tadinya kan, dikasih nama Ahmad. Tuh saya bilang sama ustadznya, boleh nggak ustadz saya request namanya Muhammad aja gitu kan, karena banyak sekali dosa saya sama Nabi Muhammad, saya benci beliau dulunya kan. Saya bilang beliau tukang kawin lah, pedofil gitu kan. Oh tapi kan sama aja, Ahmad itu juga Muhammad. Enggak, tapi saya maunya Muhammad biar lebih jelas gitu. Akhirnya saya dikasih lah namanya Muhammad Hussein gitu kan. Ya udah akhirnya saya pulang, ketemulah sama pengurus, selamat ya Pak Hussein udah masuk Islam, sekarang udah jadi keluarga gitu. Oh saya mau beliin Pak Hussein baju nih buat sholat gitu kan. Akhirnya ke tukang tadi, baru dia bilang, pilih Pak Hussein, enggak terserah bapak aja yang mana Pak gitu kan. Memang baju itu di antara paling depan sih, dari datanya kan ada beberapa gantungan baju ya. Nah dia pilih baju yang seperti yang saya mau gitu kan. Saya sampai terharu gitu kan dulu, sampai mau nangis gitu kan. Dia bilang, Pak ini berapa Pak? Pak Hussein suka nggak ini kan gitu kan. Oh alhamdulillah Pak saya suka, itu juga tadi yang saya pengen beli sih Pak. Oh yaudah kalau nggak apa-apa. Terus ditanya harganya kan 200.000 gitu kan, mahal. Dia bilang, aduh jangan Pak, yang itu aja, yang murah aja. Nggak apa-apa, ini ngasih yang saudara muslim harus yang terbaik lah. Udah akhirnya dia beliin baju saya sampai nangis gitu, ya Allah sampai gini. Sebegitu luar biasanya Allah sayang sama umat ya. Tapi saya masih agak ragu di situ ya. Saya masih terusin. Ini kalau saya terusin memang ini cuma kisah saya. Kalau saya terusin sebenarnya banyak sekali pertolongan Allah sampai saya tiba di Wisma Mu'alaf. Waktu itu momen ini udah masuk Islam ya ceritanya. Setelah saya akhirnya Iqbal keluar, kami pisah karena dia dapat pekerjaan yang lebih baik. Dan saya merasa sendiri, saya udah nggak bisa lagi ngumpet-ngumpet sama atasan saya kan Kristen waktu itu ya, orang Manado ya.
Saya tadinya rajin ke gereja, kok tiba-tiba kata opa kok nggak pernah ke gereja nih gitu kan. Akhirnya saya bilang sama opa, saya resign keluar. Saya bilang saya mau dekat sama anak, saya ada pekerjaan di tempat lain gitu kan yang lebih bisa sama anak. Tapi saya nggak tahu, saya belum tahu ada pekerjaan apa-apa. Saya berserah sama Allah aja lah. Saya uji terus Allah gitu kan, seberapa baiknya Allah sama saya gitu kan. Saya sendiri, saya udah bilang sama di hati saya sama Allah juga, saya berdoa, ya Allah saya hanya sendiri di dunia ini. Saya sebelumnya juga udah bilang sama papa saya masuk Islam dan saya udah nggak dianggap lagi sama keluarga, singkat ceritanya. Jadi di Sinambela itu, kata papa itu, saya udah dianggap mati. Jadi udah nggak ada lagi keturunan saya, karena saya laki-laki satu-satunya di keluarga saya ya, karena 3 perempuan. Saya udah dianggap mati sama bapak saya. Akhirnya saya udah kehilangan, semua lost contact, nggak ada yang mau terima saya lagi. Saya udah bilang sama Allah, ya Allah saya sekarang sendiri, yang saya punya cuma Allah aja, tolong bantu saya ya Allah. Nah, akhirnya saya udah keluar dari singkat cerita dari Makaman Manado. Terus opa tanya, opa tanya, kamu kurang gaji? Saya bilang enggak opa, saya mau nyari yang terbaik aja, saya udah dapat yang terbaik gini. Oh ya udah kalau begitu ya sudah. Akhirnya saya keluar, saya kembali saya udah bingung kan. Akhirnya saya pernah sempat tidur sehari, saya berpikir bahwa apakah saya nanti gembel gitu kan, seperti ini gitu kan, tidur di jalan-jalan. Tapi saya bilang nggak mungkin Allah sayang sama saya. Sampai saya sempat tidur di depan warteg itu kan, hanya punya uang 25.000 waktu itu sisa gaji. Saya beli sovel terus minta makan di warteg, boleh. Dan pagi saya keliling lagi kota Harapan Indah. Dan saya berpikir nggak ada yang menerima kerjaan. Terus saya berpikir apa saya balik lagi ke masjid saya tempat syahadat ya. Akhirnya saya balik ke Al Furqon, bermalam di situ 1 malam sampai subuh, dipanggil lah sama marbotnya karena dia tahu mungkin saya di situ kan. Ini Pak Husain ya waktu kemarin syahadat ya? Iya, kenapa? Saya cerita gitu kan, saya udah berhenti kerja gini. Saya dipanggil waktu sholat subuh, oh Pak Husain sekarang udah pas bangun subuh ya. Saya dipanggil Pak Husain sekarang, dipanggil sama pengurus-pengurus tuh di masjid. Oh iya Pak. Nah saya ketemu sama Koawi sebelah Masjid Al Furqon itu namanya bakso mualaf, bakmi mualaf Koawi. Nah Koawi itu memang udah mualaf juga, tapi udah lama, udah sekitar tahun 70 ya 80 dulu dia mualafnya. Nah dia nampung saya. Udah Pak Husain di sini aja, bantu saya dagang mie, terus sementara sambil dekat sama masjid belajar agama gitu kan. Tapi kenyataannya gitu kan, saya disibukkan sama kerja lagi. Saya tuh lagi mau fokus gitu loh, gimana orang-orang baru kenal Islam ya. Saya mau, ya Allah saya mau belajar gitu kan, mau belajar ngaji, mau ngafalin surah-surah gitu kan, mau belajar tata cara sholat, segala macam. Saya nanya ke teman-teman saya ya di pergaulan di sana ya, di tempat kerjaan, ada nggak sih pondok-pondok buat yang tua-tua kayak saya gitu kan, saya mau mondok nih, mau fokus belajar Islam. Oh ada cuma tapi nggak rancu lah, nggak jelas gitu kan. Nah akhirnya saya bilang karena Koawi mau pindahin saya ke Bandung, waktu itu yang megang cabang di Bandung. Saya bilang waduh nggak bisa Koawi, saya bilang saya nggak bisa jauh dari anak, saya bilang karena saya masih pernah jengukin anak di daerah Bantar Gebang sana kan ya. Akhirnya saya resign dari Koawi gitu kan. Dengan sisa gaji saya, tabungan saya kan, saya waktu itu resignnya baru dapat gaji ya, saya ngekos lah, mau bulan masuk waktu itu bulan Ramadan tahun 2019 ya, tahun 2019 bulan Ramadan. Nah sepanjang bulan Ramadan itu, satu momen saya habis sholat maghrib terus ke kosan lagi tuh nonton mungkin Allah jabah ya apa yang saya pinginin ya. Nonton, saya buka Kompas TV, ceritanya tentang Wisma Mu'alaf. Tentang Wisma Mu'alaf, saya cari dong di browsing di handphone saya, kontaknya gitu kan, kontaknya di sana. Ketemulah namanya Ustadz Imam Al Faruq gitu kan. Saya telepon beliau, diarahin lah ke beliau, oh saya udah nggak di situ lagi, sekarang udah nggak fokus di situ lagi Pak Husain. Coba Pak Husain hubungin sama Ustadz Haris. Singkat cerita pokoknya saya akhirnya ngobrol sama Ustadz Haris bilang, tapi saya screening dulu ya, kalau mau masuk sini ya, ada kartu identitas, ada Pak Ustadz, saya ada KTP kok. Oh iya udah datang aja besok gitu kan. Tapi saya pede lah, saya bungkus semua baju saya pergi ke sana akhirnya. Udah saya ceritain sama Ustadz Haris itu, yang pembina Wisma Mu'alaf di sana. Saya ceritain, akhirnya saya diterima di sana, dan saya takjub gitu kan. Ya menurut saya nggak ekspektasi tuh kayak pesantren yang seperti biasa lah. Cuma saya bilang, pesantren mualaf di sana tuh udah kayak hotel lah kalau saya bilang ya, buat mualaf ada AC lah segala macem. Terus Al-Quran juga banyak di situ. Nah di sini saya bilang, waduh Allah terima kasih banyak gitu kan. Saya bisa belajar agama di sana, saya bisa diajarin tata cara sholat, bagaimana cara berwudu yang benar.
Ya pokoknya saya berkembang di sana lah, keislaman saya berkembang di sana. Alhamdulillah, Allah maha baik, Allah terlalu baik. Sampai saya dulu hafal sampai juz amma ya, saya sampai hafal di sana gitu kan. Sampai lancar belajar Al-Quran, tahu makrot-makrotnya. Akhirnya juga saya nemu jodoh di sana. Tahun 2019 ya, bulan Agustus saya menikah. Tanggal 13 Agustus ya saya menikah dengan seorang janda, anak satu gitu kan. Akhirnya saya menikah, kerja, diangkat kerja juga di sana, jadi OB di sana ya, office boy di sana. Akhirnya pas COVID itu saya diberhentiin kerja. Nah, saya diberhentiin kerja, akhirnya rumah tangga saya singkat ceritanya pun goyang. Terus istri saya juga mengajukan cerai ya sama saya karena memang mungkin karena masalah ekonomi ya. Hijrahlah, saya kenal lah waktu itu sama satu orang jamaah tabligh. Itu jamaah tabligh. Barulah saya tahu yang namanya Temboro. Akhirnya saya memutuskan untuk mondok di sana gitu kan. Sampai saat ini saya sekarang sudah kelas 4, cuti setahun dulu untuk kerja lagi gitu. Mohon doanya untuk dari sahabat cerdas supaya saya bisa tetap istiqomah dalam agama yang benar ini, agama Islam ini, dan saya juga bisa mendapat izah dengan mungkin dapat kerja, entah tahu di mana Allah akan kasih gitu kan. Saya hanya minta doanya supaya Allah mudahkan semua setiap mu'alaf agar istiqomah dalam keimanannya sampai akhir hayatnya. Itu aja Mas. Jadi, kamu hubungan dengan keluarga sekarang tuh kan udah Ya udah sudah juga terputus. sama adik-adiknya dan sebagainya. Sudah, sebenarnya kalau soal silaturahim masih ya, tapi kalau soal menyangkut kalau udah ketemu gitu, saya merasa jadi orang asing di sana Mas. Iya. Jadi menurut saya nanti juga ketemu yang dibahas-bahas soal agama lagi. Karena saya dulu memang Kristen yang lumayan taat ya. Saya juga punya dulu, kayak dulu kalau di Islam tuh pengajian, saya dulu komunitas sel namanya, doa gitu kan. Banyak dulu yang nangis waktu saya masuk pertama kali Islam dan bertanya-tanya gitu loh, Kak kenapa sih Kak, kenapa sih Kak, kenapa? Saya nggak bisa jelasin itu kepada mereka karena menurut saya pola pikir mereka nggak bakal nyampe gitu kan. Saya ketemu mimpi gini nggak bakal nyampe bagi mereka kan sama waktu seperti saya dulu. Allahnya orang Islam itu kan nggak jelas gitu kan. Jadi saya tutup aja. Menurut mereka sih saya kecewanya karena perceraian ya gini-gini. Enggak, saya udah jauh sembuh setelah saya ketemu Islam waktu itu. Terus apakah mimpi itu mungkin karena banyaknya diskusi sama si Iqbal tadi ya? Terus bagaimana sekarang ada komunikasi nggak sama si Iqbal? Atau mungkin lebih tepatnya mungkin Allah cinta sama saya kali Mas ya. Saya dulu sangat benci sekali sama Islam. Makanya saya bilang kadang-kadang sama teman-teman saya yang Kristen, kalau mau benci Islam benci banget, biar nanti jadi cinta banget jadinya. Iya, orang tuh kalau benci awalnya dia nanti cari tahu perbedaannya di mana. Oh kok ini ya. Dan saya sudah menemukan banyak perbedaan di agama saya sebelumnya sama ajaran yang sekarang saya anut gitu loh, Islam agama yang benar ini. Dari segi berpakaiannya, dari segi pergaulan antara wanita dan laki-laki ya, sudah jelas ada perbedaan jauh banget. Apa yang paling menonjol? Yang paling menonjol di Islam sama Kristen, tauhidnya yang pastinya ya. Kalau Islam mengajarkan bahwa Allah itu satu, kalau Kristen itu kan tiga gitu kan. Tiga jadi satu, susah dipikirin. Dan memang bahwa di Alkitab pun saya sudah lihat bahwa kalau Allah itu kan perbedaannya di Alkitab aja ya. Di Alkitab kalau ada tulisan Allah itu berfirman, tapi kalau giliran Yesus itu bersabda, itu bahwa menandakan bahwa Nabi Isa itu ya manusia seperti biasa, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sampaikan kepada mereka itu bahwa sebenarnya kalau kita percaya ya, sebelum melihat, sebelum terjun langsung gitu kan, itu bukan namanya percaya. Saya ajarin mereka, cobalah belajar gitu kan, lihat agama Islam yang benar, temenan sama orang Islam yang benar gitu kan, yang rajin sholat, kamu bakal temuin perbedaannya. Karena saya juga teman Kristen waktu itu udah nemu ya, ada satu orang dulu teman saya, wanita cewek gitu kan, teman SMP saya, dia bilang sama saya gitu Pak, lu kok bisa berubah banget sih gitu kan. Yang dulunya ngerokok sekarang nggak ngerokok gitu kan, yang dulunya suka minum nggak minum, terus lu rajin sholat gitu kan, sementara lu juga rajin jarang ke gereja, terus pakaian lu bangga gitu pakai jubah gitu kan, jalan nemu reuni SMP dan lu bangga gitu loh itu kan. Saya bilang begini rasanya, karena gue sudah tahu cinta gue tuh buat siapa, buat Nabi gue gitu kan. Nabi Muhammad saja sudah memberikan syafaat di akhir nanti buat kita gitu kan.
Terus Allah itu udah cinta sampai sejauh ini, Allah tuh melindungi gue gitu. Karena gue udah rasain gitu kan, bahwa gue tuh dari dulu nggak punya siapa-siapa. Namanya kan grace, gue nggak punya siapa-siapa. Gue cuma sendiri di dunia ini, gitu kan. Waktu itu, kenapa gue cinta sama Islam ini ya? Lu harus lihat orang-orang di sekitar gue itu memang orang-orang terbaik yang Allah kasih Islam terbaik, makanya jadi cinta. Sementara gue waktu itu di lingkungan Kristen aja yang terbaik menurut gue ya, gue nemuin perbedaannya itu jauh gitu loh, jauh. Menurut gue dulu yang terbaik kita diajak minum lah, diajak makan-makan lah, diajakin ke diskotik lah, menurut gue itu baik. Tapi sekarang bukan itu yang gue mau gitu. Dan dia tuh juga percaya gitu loh. Seperti itu Mas. Setelah ini ada yang pernah ngajak debat apa dari teman-teman Kristen atau diskusi, ngajak ngobrol? Banyak sih, banyak. Cuma mereka tetap bertahan bahwa apa ya, ada satu teman saya pernah saya beginiin gitu kan, dia tahu Isra Mi'raj sejalannya segala, sampai dia bilang, bro ingat ya, gue haram bermakmum sama Nabi Muhammad di akhir zaman nanti, gue itu maunya bermakmum sama Nabi Isa. Dia bilang begitu ya dulu kan, sampai ada tato Yahudi kan di sini. Terus saya bilang begini, saya tahu kan dia suka nyimpen, dia kan peganja aktif lah, sama nyimpen kondom di dompetnya gitu kan, ada sebuah kondom, dia cerita sendiri. Saya bilang begini, bro, lu ngomong gitu kan, lu ngomong tentang lu ngomong tentang Islam segala, gue lagi minum pengetahuan nih bro, saya baru masuk Islam, dia bilang gini. Tapi satu yang gue tahu dari lu gitu kan, lu bilang tadi haram bermakmum sama Nabi Muhammad, lu maunya bermakmum sama Nabi Isa. Nabi Isa tuh jijik gak sih dengar lu ngomong begitu, sementara lu masih nyimpen kondom di dompet lu gitu. Dan dia diem waktu itu. Jangan terlalu percaya diri bro, saya bilang begitu. Gue aja gitu kan yang rajin sholat segala macem, gue belum percaya diri bahwa nanti gue terima syafaat dari Nabi gue gitu. Apalagi lu gitu. Saya ketawa aja gitu. Saya ketawa melihat orang tuh yang mau ngajakin saya debat, tapi hidupnya tuh masih hancur-hancuran gitu loh. Saya males masih kalau nyautin kayak begitu. Tapi kalau ada yang dia nanya tentang Islam, saya cuma bilang begini, lihat aja akhlaknya seorang muslim seperti apa, biar kamu tahu Islam seperti apa. Karena saya pun masuk Islam karena akhlak seorang muslim. Saya bilang begitu. Ya, tapi kan banyak juga yang dibilang muslim juga banyak yang akhlaknya nggak baik. Nah, saya bilang ya, saya tinggal bilang aja sama dia gitu kan, rajin sholat nggak muslimnya? Kalau di Jakarta kan saya bilang muslim yang nggak baik ya karena kehidupan dia sama saya sama aja gitu kan. Dia muslim, dia minum juga, dia muslim, dia maksiat juga, main judi juga. Terus saya nemuin perbedaannya di mana gitu. Lah kalau saya selama ini seumur hidup nemuin Kristen gitu kan, nemuin yang orang-orang Kristen teman-teman saya ya, nggak ada yang ke gereja, memang ke gereja terus judi dijauhin, nggak ada. Pasti minum alkohol. Dulu saya punya pastor juga minum alkohol, minum bir. Iya, minum bir. Saya dulu ikut retret ya, retret panggilan. Waktu itu retret panggilan itu artinya saya pengen jadi calon pastor, dibikin kakak saya. Dan saya sakit hatinya waktu itu Romo ngajakin, kita bagus tata cara ibadahnya bagus, saya salut. Bangun jam 2 pagi, terus kita baca Alkitab, terus kidung pujian segala macam. Nah, tiba saya diajak ke bawah, waktu itu kan di Bandung ya, Proskoneo, bukan Proskoneo namanya. Di Bandung, daerah mana saya lupa, waktu itu dingin banget. Diajaklah ke warung sama pasturnya, sama Romo, saya bilang, ayo Sen ikut Frans ikut saya yuk ke bawah, kita beli minuman buat ngangetin badan. Oh iya Romo, ya, saya kira kan minuman apa gitu kan, kopi entah apa. Ternyata dia beli alkohol sama rokok. Saya minum lah, karena saya dulu kan juga masih, ini kan masih badung. Saya juga minum, tapi di situ saya langsung, kok gini sih, kok mau jadi pastor kok begini ya. Saya bilang sama kakak saya, gimana tertarik nggak jadi pastor? Enggak lah kan, ntar dulu lah, saya masih doyan sama wanita, saya bilang gitu kan. Saya masih doyan perempuan, saya bilang, lu gimana sih? Iya enggak, saya masih mau nikah, udah saya mau nikah aja. Ya saya sakit hati lah gitu kan, karena pastor memang kan waktu itu nggak nikah kan. Iya, jadi justru gitu. Jadi nggak ada bedanya kalau misalnya kita ketemu sama Islam yang jarang sholat, ya nggak ada bedanya. Cobalah kita cari temen memang yang Islamnya tuh ke daerah suatu kayak ke Temboro atau kemana. Saya masuk Islam itu makanya beruntung Mas, di kalangan orang-orang yang memang ustadz ya rajin gitu kan, memang punya akhlak yang baik gitu loh. Iqbalnya juga dulu baik, saya ketemu di Wisma Mualaf juga akhlaknya baik. Jadi kebentuk gitu loh, yang saya tahu memang benar-benar oh seperti ini. Terus saya pernah juga baca buku Sirah Nabawi gitu kan. Bagaimana Nabi Muhammad itu tata cara perangnya seperti apa, memperlakukan manusia seperti apa. Dan saya tuh, aduh, kalau saya baca lagi tuh bisa nangis, saya tuh nangis terus. Kok ada figur manusia yang sesempurna ini gitu. Dulu benci banget ya? Padahal dulu benci banget. Makanya saya tahu dulu kenapa, sampai saya bilang kan, kok ada istrinya Nabi, kok istrinya sampai ada yang kecil gini kan, dulu Siti Aisyah kan umur 7 tahun. Setelah saya tahu memang waktu itu memang sudah puber ya, umur 7 tahun tuh udah kategori dewasa di Arab sana. Gitu. Karena kalau misalnya tukang kawin pun
Nabi Daud di Kristen juga dulu istrinya banyak. Lebih banyak, Nabi Salomo gitu kan. Lebih banyak. Pak, kalau ada yang meragukan ke mualafan Bapak, khawatir ada yang menganggap ini jangan-jangan Taki yang muslim dari lahir. Bagaimana meyakinkan kepada mereka? Jadi sahabat cerdas, mau yang mana nih nanti kalau misalnya ada netizen ya. Saya coba doa Bapak kami aja ya, doa Bapak kami versi Katolik ya. Jadi kalau ini Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuatan, kekuasaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu doanya versi Katolik. Doa Bapa kami. Kan tadi pernah di Pantai Costa katanya tadi. Pantai Costa. Ada beberapa ayat Bibelnya yang bisa misalkan. Saya ayat Bible itu udah lama banget ya Mas ya, cuma ada satu Yohanes, kalau nggak salah ya, saya nggak bisa nyebutin ayatnya karena saya nggak letak ayatnya, saya nggak udah lupa ya. Cuma bunyinya ini aja, ayat emasnya orang-orang Kristen. Kenapa mereka tetap pada kepercayaan mereka? Karena di ayat itu berbicara karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Terus ada lagi satu ayat yang berbicara bahwa pada awalnya adalah firman, dan firman itu adalah aku, dan aku di dalam firman, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan selamat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti itu. Jadi ayat itu sebenarnya ada lagi satu ayat lagi, saya bacain ya biar yakin ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akalmu, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum itu tergantung semua hukum Allah. Nah, ayat itu kadang-kadang ini yang saya mau kasih tahu kepada orang-orang yang dulunya satu kepercayaan Kristen ya, dulunya yang orang-orang Kristen ya, bahwa di situ aja itu yang berbicara itu Yesus gitu kan. Yesus berbicara bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Bahasanya bukan seperti ini ya. Kalau misalnya Yesus itu Tuhan seperti yang kalian anggap, bahasanya harusnya seperti ini. Kasihilah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Harusnya seperti itu. Tapi di situ Yesus itu bersabda bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Loh, kenapa kalian mengasihi Yesus? Berarti kasihilah yang utus dong, bukan kasih yang Yesusnya. Seperti itu. Nanti juga akan ditampilkan sertifikat mualafnya ya. Iya. Supaya mereka semakin yakin. Jadi saya pernah ngobrol sahabat cerdas kepada teman-teman saya yang mualaf yang lain, kalau mau masuk Islam itu pertama cari tahu engkau cintanya itu sama siapa, kepada siapa kau cintanya. Kalau kepada kau mencintai seorang wanita atau pria, ya kau cuma dapat itu aja sebenarnya. Tapi kalau kau benar-benar mencintainya hanya karena Allah gitu kan, atau kalau kau mencintainya karena figur Nabi Muhammad yang kau kenal gitu kan, kau cari tahu, insya Allah kau pasti di hati itu ditanamkan benih taat sama Allah gitu kan. Sebagaimanapun kau nanti kadang-kadang lalai sholat atau apa, kau nggak bakal betah di titik itu. Saya sekarang mengalaminya gitu loh. Saya kadang-kadang nggak puasa, nggak ngejalin amalan yang pernah saya istiqomahkan, ya akhirnya saya nggak jalankan. Terus saya merasa tuh gelisah gitu loh, gelisah. Nah makanya sebenarnya buat sahabat cerdas atau teman-teman mualaf yang lain yang mau masuk Islam ya nantinya ya, atau orang-orang yang mau masuk Islam, non-Kristen mau masuk Islam, kenali dulu gitu loh, kenali dulu agama ini dengan benar, kenali dulu kepada siapa engkau cintanya, supaya nanti engkau dibimbing sama Allah. Karena ada hadis ya yang berbeda, innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu tergantung niat sebenarnya. Niat kita tuh apa sebenarnya masuk ke agama yang benar ini gitu. Insya Allah kalau kita niatnya benar masuk ke agama yang benar ini, ya udah kita pasti jadi benar nanti ke ujungnya. Itu aja. Harapan saya terima kasih buat Mas Asep sudah mewadahi gitu kan, cerita saya cerita hidup saya, bagaimana saya masuk Islam. Semoga semua kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat semua sahabat cerdas, saya mohon doanya supaya saya
uh, diberikan Allah kemudahan lah dengan segala sesuatunya, supaya bisa juga bersedekah buat orang-orang yang lain gitu kan. Saya juga ingin seperti sebagaimana saya masuk Islam, saya juga ingin menimbulkan akhlak yang baik kepada orang-orang di sekitar saya yang non-muslim, supaya mereka tahu perbedaannya, bahwa ini loh ajarannya Nabi Muhammad yang benar, dan kita sampai sunnah-sunnahnya pun bagaimana tata cara beliau berperilaku, berpakaian tuh sampai kita ikutin. Beda dengan saudara-saudara kita yang non-muslim gitu kan. Mereka hanya cinta kepada figurnya tapi tidak cinta kepada keseharian Tuhannya gitu. Itu aja sebenarnya, biar kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Channel Ngaji Cerdas juga supaya lebih besar lagi jangkauannya, supaya jadi asbab hidayah buat seluruh alam. Itu aja Mas. Terima kasih banyak.